Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Pemanggilan ini untuk menyelidiki peristiwa penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Ya, selain itu Komnas HAM juga memanggil Dirut PT Jasa Marga. Komnas HAM ingin memverifikasi tentang matinya CCTV di Tol Jakarta Cikampek yang menjadi lokasi bentrokan antara polisi dan Laskar FPI. Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Komisioner Komnas HAM Bapak Amiruddin Al-Harahap dan juga ada Ketua Harian Kompolnas Bapak Benny Mabutu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak semua. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, hari ini kita ketahui bahwa Komnas HAM memanggil 2 orang dari Jasa Marga, kemudian juga Kapolda Metro Jaya. Kita ingin tahu apa hasil dari pemanggilan tersebut, apa yang diverifikasi dan apa fakta terbaru. Katanya ada sebuah fakta baru yang ditemukan. Kita ingin ke Komnas HAM, silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Memang tadi kami telah memanggil Kapolda Metro, ya, sudah hadir di sini tadi memberikan keterangan sesuai dengan yang dimiliki oleh kepolisian Polda Metro Jaya, ya. Banyak hal disampaikan secara garis besar, bisa dikatakan bahwa yang disampaikan itu informasi-informasi yang mesti kami kembangkan lagi, dan juga kami harus cek dengan informasi yang lain yang kami miliki. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, terutama ya salah satu yang disampaikan soal kronologi. Nah, mungkin itu nanti kami dalami. Ya, Pak Amir, kalau misalnya dari pihak kepolisian mengajukan ada bukti-bukti baru, apakah ini kemudian mengubah lini masa yang sudah disebutkan oleh Pak Khairul Anam sebelumnya akan 3 minggu bisa kami ungkap begitu? Apakah ini kemudian mengubah lini masa itu? Kalau soal waktu, saya pikir ya tergantung nanti kerjasama semua pihak dalam memberikan keterangan dan informasi kepada Komnas HAM. Kenapa? Karena proses seperti ini mesti penuh ketelitian ya dalam menilai korelasi dan sinkronisasi antar satu keterangan dengan keterangan yang lain. Butuh waktu. Tentu kami berharap kalau bisa cepat ya cepat, gitu. Tapi yang jelas butuh waktu. Pak Amiruddin, ini kan disampaikan bahwa akan mensinkronkan keterangan satu dengan yang lainnya. Artinya akan ada rencana pemanggilan lagi Pak ya untuk memverifikasi siapa dalam waktu terdekat ini dan kapan akan dilakukan pemanggilan Pak? Ya, kita akan coba ya baik kepada pihak-pihak yang merasa mengetahui ya, yang bisa memberikan informasi, baik ke pihak yang dari FPI, kepolisian, dan juga yang lain, ya. Nah, ini kita butuhkan supaya semua keterangan ini bisa dicek satu sama lain. Mungkin ya dalam minggu ini ada yang dipanggil lagi, mungkin sampai minggu depan memanggil, bahkan berupaya juga untuk melihat barang buktinya. Gitu. Dipanggil lagi, apakah mungkin pihak dari FPI akan dipanggil juga Pak? Ya, karena ini sifatnya pemantauan, penyelidikan, kalau tentu ada yang kami panggil atau yang kami datangi gitu ya. Itu kan bisa terjadi dalam penyidikan seperti ini. Gitu. Baik. Pak, selain Pak Kapolda yang dipanggil, ada juga dari pihak Jasa Marga. Nah, soal CCTV ini banyak yang ingin mengetahui Pak. Apakah sudah jelas kemudian permasalahan yang disampaikan oleh Jasa Marga mengenai CCTV yang disebutkan mati di sejumlah kilometer di Tol Jakarta Cikampek? Oh ya, tadi juga datang ke Komnas HAM dari pihak Jasa Marga ya. Kami sangat terima kasih dan apresiasi. Tadi sudah disampaikan keterangan mengenai CCTV yang ada di wilayah kilometer 50 sampai 57. Nah, kami berharap nanti kami dalami karena banyak ya, periksa dengan teliti. Mudah-mudahan itu membantu memberi lebih terangnya peristiwa ini. Artinya CCTV tersebut besar kemungkinan bisa dibuka dan bisa dilihat oleh Komnas HAM untuk mencari sebuah titik terang, begitu Pak? Mudah-mudahan nanti. Tapi Komnas HAM sendiri sudah memegang tidak apa CCTV tersebut? Udah dibawa belum pihak Jasa Marganya? Apakah Komnas HAM sudah melihat? Tadi baru diserahkan, tapi karena banyak ya kami waktu nggak cukup, mungkin nanti kita teliti. Oke. Pak Amir, Komnas HAM nantinya
apakah akan melakukan investigasi secara independen, secara sendiri? Kalau tadi disebutkan oleh Pak Taufan mengatakan kita sudah 3 hari 3 malam berada di lapangan. Apakah ini pun akan ditindaklanjuti lagi? Atau sudah cukup dengan 3 hari 3 malam yang sudah melakukan penelusuran sebelumnya? Ya itu tadi yang saya sampaikan, kita coba lihat perkembangannya ke depan ya. Kalau lagi menyusuri lapangannya langkah demi langkah kami lakukan. Karena kemarin di hari Sabtu tim Komnas sudah menelusuri wilayah itu. Oke, Pak, kita ingin tahu, kita orang awam, kita tidak tahu bagaimana mekanisme kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM, kita hanya melihat dari luar, Pak. Ini mekanismenya seperti apa yang dilakukan oleh Komnas HAM? Apakah berbentuk penyelidikan atau bagaimana semua pihak harus dipanggil, kemudian dilihat, dilakukan rekonstruksi seperti Pak Kepolisian melakukan sebuah penelusuran terhadap sebuah kasus, Pak? Apakah itu akan dilakukan dengan mekanisme seperti yang dilakukan oleh pihak berwajib? Ini menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam rangka melakukan pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM itu memiliki kewenangan memanggil, memeriksa semua pihak yang dianggap mengetahui informasi itu. Maka dari itu kami akan coba lakukan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Gitu. Nah, tentu Komnas HAM sangat hati-hati dengan mendalami semua informasi, kita cross-check satu sama lain sesuai kebutuhan yang kami anggap perlu untuk mendalami setiap informasi itu. Oke, baik. Sekarang kita akan ke Pak Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, bagaimana tanggapan Anda atau respon Anda soal pemanggilan Kapolda yang dilakukan oleh Komnas HAM ini, Pak Beni? Ya, tentunya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komnas HAM karena itu sudah diatur di dalam undang-undang bahwa Komnas HAM punya kewenangan itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amiruddin. Nah, tentunya Kapolda patut taat, memberi contoh, hadir, menjelaskan. Ini semua tentunya juga dalam rangka membangun komunikasi, termasuk ketika nanti cross-check data dan sebagainya. Tentunya semangat kita sama, bagaimana untuk menuntaskan kasus ini, bagaimana kebenaran ditegakkan. Inilah yang sedang diupayakan sekarang. Jadi tentunya Komnas HAM sudah punya agenda sendiri, kemudian strategi sendiri dalam rangka menuntaskan penyelidikan kasus ini. Baik, Pak Beni, kita tahu Pak Beni juga kalau tidak salah ikut dalam rekonstruksi yang dilakukan pada tengah malam tadi. Apakah ini dari Kompolnas cukup sampai di situ, hanya ingin mengikuti saja, apa tidak melakukan ada penelusuran sendiri dari Kompolnas untuk mengenai hal ini? Tapi dijawab nanti setelah pas jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.